Mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Ada yang keberatan dengan judul video ini? Saya rasa tidak. Pernahkah kamu mendengar seseorang bertanya, mengapa si Fulan menderita sakit kanker padahal orangnya baik? Atau mengapa suaminya berselingkuh dan meninggalkannya padahal dia istri yang baik? Atau mengapa dia dipenjara padahal kesehariannya anaknya baik? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Intinya, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Atau yang lebih membingungkan lagi, mengapa hal baik terjadi pada orang jahat? Seringkali kita hanya mengeluh dan berkata, hidup ini tidak adil. Tapi ini adalah pernyataan yang keliru. Karena hidup sesungguhnya adil. Kita semua menciptakan realitas kita menurut aturan yang sama seperti orang lain. Namun, aturannya tidak ada hubungannya dengan apakah itu baik atau buruk. Pikiran kitalah yang menentukan apakah itu baik atau buruk. Teman saya pernah bercerita kalau ia pernah kehilangan kalkulator pada zaman sekolah SD dulu. Kalkulator itu adalah milik ayahnya yang ia pinjam dan ia pakai tanpa minta izin lebih dulu kepada ayahnya. Ia panik, ia takut pulang. Ia bahkan mengatakan bahwa saya adalah anak yang baik. Mengapa saya harus menghadapi situasi seperti ini? Dia sudah bisa membayangkan betapa marahnya ayahnya kepadanya. Dan benar saja, ayahnya marah dan itu wajar. Bukan karena kalkulatornya hilang, tapi karena dia mengambil barang milik ayahnya tanpa izin. Dan karena itu, dia menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang buruk. Saya atau siapapun pasti belajar dari pengalaman ini. Bahwa jika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka hal yang buruk juga pasti terjadi. Fakta bahwa ada sesuatu yang buruk juga mengajari kita sesuatu. Bukankah pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup? Bahwa sebagai individu, kita lebih banyak belajar dari hal-hal buruk yang terjadi. Siapapun harus menghargai barang orang lain. Dan siapapun harus mendapatkan izin terlebih dahulu jika ingin menggunakannya. Untuk memahami aturan ini, hal pertama yang harus kita ingat yakni, banyak dari kita dibesarkan untuk percaya bahwa perbuatan baik mendapat pahala dan perbuatan buruk mendapat hukuman. Kita terprogram untuk meyakini bahwa jika kita bertindak seolah-olah kita baik, maka hal baik akan terjadi. Dan jika kita bertindak buruk, maka hal buruk akan terjadi. Jenis pemrograman itu sekarang ini digunakan untuk memanipulasi tindakan kita agar berperilaku seperti orang tua, guru, atau pemerintah. Meskipun orang tua, guru, dan pemerintah kita percaya bahwa baik dan buruk dapat ditentukan dan konsekuensinya diterima, namun tidak dengan alam semesta. Kebenarannya adalah bahwa alam semesta tidak menghukum atau menghadiahi siapapun. Alam semesta hanya merespon pikiranmu melalui hukum ketertarikan atau yang disebut law of attraction. Kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan, tidak peduli seberapa baik atau buruknya dirimu. Jika kamu mengharapkan hal-hal baik terjadi pada dirimu, maka tidak masalah apakah kamu jahat. Keinginanmu masih memungkinkan untuk membuahkan hasil positif. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Kamu mungkin orang yang paling baik dan paling membantu, tetapi sebaliknya, jika kamu memiliki ekspektasi negatif, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang negatif. Jadi, walaupun kita diajari bahwa kita harus menjadi baik, bertindak baik, dan berperilaku baik kepada orang lain agar mendapatkan hal-hal yang baik, namun itu tergantung pada apa yang kita pikirkan itu terjadi pada diri kita. Upayakan untuk selalu bersyukur atas semua yang kita terima. Kalau tidak percaya, cari bukti di sekitarmu, selidikilah teman, keluarga, dan rekan kerjamu, terutama mereka yang tampaknya mengalami nasib baik dan nasib buruk. Kamu pasti akan menemukan bahwa bukan seberapa baik atau buruk mereka menentukan realitas diri mereka, melainkan ekspektasi atau keinginan yang ada dalam pikiran mereka. Sebagai contoh, kamu mungkin mempunyai seorang sahabat yang merupakan salah satu orang yang paling baik hati dan mungkin paling dermawan yang kamu kenal. Yang jelas, kamu menganggap bahwa sahabatmu itu benar-benar luar biasa. Tapi, ia sering sakit,
memiliki masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah di tempat kerja. Pertanyaannya, mengapa sahabat kamu itu menderita? Ya, dia selalu berbicara tentang nasib buruknya dan sering memperbincangkan masalahnya. Dia selalu khawatir tentang apa yang akan terjadi besok dan di masa mendatang. Dia selalu khawatir tentang bagaimana keadaan akan berubah. Karena itu, alam semesta membawanya ke dalam realitas yang syarat akan nasib buruk, kecemasan, dan kekhawatiran. Di sisi lain, kamu mungkin juga pernah memikirkan tentang atasan yang kamu temui beberapa tahun lalu, di mana atasanmu itu orangnya kasar, sombong, dan tidak bertanggung jawab. Hampir setiap karyawan membencinya, tapi ia selalu mendapatkan sesuatu yang membuatnya senang, puas, dan hal-hal baik selalu jatuh ke pangkuannya. Mengapa atasanmu itu melakukannya dengan sangat baik? Ya, dia selalu berbicara tentang betapa hebatnya dirinya, betapa semua orang mencintainya, dan betapa dia pantas mendapatkan segalanya. Kamu dan rekan-rekanmu lainnya tentu tidak sepakat. Tetapi, apa yang bisa kamu perbuat? Tentunya tidak ada. Sebab bukan kamu dan rekan-rekanmu yang menciptakan realitas atasanmu itu. Ini bukan berarti bahwa perbuatan baik sudah tidak relevan lagi. Kebanyakan dari kita masih berpikir bahwa patuh dan bersikap baik kepada orang tua serta membantu orang lain dapat membuat kita merasa baik dan mengangkat semangat kita. Jika kamu merasa senang untuk membantu orang lain, maka membantu orang lain adalah gagasan yang bagus. Sebab hal itu membuatmu merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Merasa senang dan bahagia pasti akan membantumu menerima hal-hal baik dari alam semesta. Apapun yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu dapatkan. Menebar cinta dan kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu adalah cara yang bagus untuk meningkatkan semangat hidupmu dan membuatmu merasa baik tentang siapa dirimu dan apa yang pantas kamu dapatkan. Jadi, teruslah menebar kebaikan dan cinta kasih kepada sesama. Dan niscaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam dirimu. Tetapi ingatlah bahwa hal terpenting adalah kamu harus memiliki harapan positif tentang dirimu sendiri. Sebab pada akhirnya harapanmu itu adalah apa yang menentukan apa yang kamu dapatkan dan apa yang menghalangimu. Tanpa harapan positif dari dirimu sendiri, tidak akan ada kebaikan, kemurahan hati, atau bantuan yang akan memberikanmu realitas positif. Apa yang terjadi padamu pada akhirnya adalah sesuatu yang ada di pikiranmu di masa lalu. Kamu tidak perlu pergi kemanapun untuk membuktikan seberapa baik dirimu atau seberapa pantas dirimu berdasarkan aturan atau harapan orang lain. Yang penting adalah bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri dan bagaimana perasaanmu tentang hal-hal yang kamu inginkan. So, jadilah orang baik yang penuh kasih dan cinta, sebagaimana yang kamu butuhkan untuk merasa baik tentang dirimu sendiri dan mengambil langkah-langkah untuk menjadi seoptimis mungkin tentang hal-hal yang kamu inginkan. Bicarakan kekuatanmu dan ungkapkan keinginanmu seolah-olah kamu berharap itu semua menjadi kenyataan. Dan itu pasti akan terwujud dalam realitas hidupmu. Ini adalah tentang bagaimana kamu menciptakan realitas seperti yang kamu inginkan. Sekian dulu tontonan video singkat ini. Semoga menjawab pertanyaan mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Jika kamu memiliki pemikiran tentang hal ini, beritahu semua orang di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. See you.